Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Zahra Tahira Suwardi, mahasiswa ahli jenjang S1 Farmasi Universitas Megareski Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Baik, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas 3 poin utama, yaitu yang pertama, definisi farmasi, yang kedua, sejarah farmasi, dan yang ketiga, bentuk pendidikan farmasi. Poin pertama yaitu definisi farmasi. Apa itu farmasi? Farmasi berasal dari kata pharmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti obat atau racun. Kenapa dikatakan obat atau racun? Karena jika digunakan secara tepat akan menjadi obat, sedangkan jika digunakan secara tidak tepat akan menjadi racun. Farmasi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat, mencampur, meracik, memformulasi, mengidentifikasi, mengkombinasi, menganalisis, serta menstandarkan obat dan pengobatan, juga sifat-sifat obat beserta pendistribusian dan penggunaannya secara aman. Poin kedua yaitu sejarah farmasi. Berikut adalah tokoh-tokoh ilmu kefarmasian dan kedokteran. Tokoh pertama yaitu Hippocrates pada tahun 460 sampai dengan 370 sebelum Masehi. Beliau adalah dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah dan juga dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran. Tokoh selanjutnya yaitu Dioscorides pada abad ke-1 Masehi. Beliau adalah seorang ahli botani Yunani yang merupakan orang pertama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Buku dan karyanya yang terkenal adalah De Materia Medica. Tokoh selanjutnya yaitu Galen pada tahun 130 sampai dengan 200 Masehi. Beliau adalah seorang dokter dan ahli farmasi dari Yunani. Karyanya dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan yang berasal dari alam, formula, dan sediaan farmasi yang kita kenal adalah farmasi galenica. Tokoh selanjutnya yaitu Philippus Aureolus pada tahun 1493 sampai dengan 1541 Masehi. Beliau adalah seorang dokter dan ahli kimia dari Swiss yang menyebut dirinya Paracelsus. Beliau memiliki pengaruh yang sangat besar pada perubahan farmasi. Beliau menyiapkan bahan obat spesifik dan memperkenalkan zat kimia sebagai obat internal. Selanjutnya yaitu lambang farmasi. Kenapa sih lambang farmasi itu ada cawan dan ularnya? Apakah ada hubungannya dengan farmasi? Pada lambang tersebut terlihat ular yang mengintari seolah minum dari cawan atau mangkuk. Cawan atau mangkuk itu adalah milik Hygeia, yakni seorang anak dari Aesculapius. Hygeia juga dikenal sebagai dewi kesehatan, kebersihan, dan sanitasi. Sedangkan ular milik Epidaurus merupakan staf dari Aesculapius yang dilambangkan sebagai penawar atau penyembuh segala macam penyakit. Seperti yang kita ketahui, ular adalah hewan yang memiliki racun atau bisa yang dapat mematikan. Namun, racun tersebut bisa diubah menjadi obat dan bermanfaat untuk menyembuhkan. Adapun jenjang pendidikan kefarmasian dimulai dari yang pertama SMK Farmasi, di mana pendidikannya hanya ditempuh selama 3 tahun. Lulusan farmasi dari SMK memang dipersiapkan sebagai lulusan yang dapat langsung bekerja di lapangan. Yang kedua, program Diploma Farmasi D3 dan D4 dirancang untuk menghasilkan tenaga farmasi yang berkompeten dengan gelar ahli madya farmasi dan sarjana terapan farmasi. Yang ketiga yaitu sarjana atau strata 1 yang dirancang selesai dalam 4 tahun dengan gelar sarjana farmasi atau S-Farm. Yang keempat yaitu profesi apoteker yang dirancang selesai dalam 1 tahun dengan gelar apoteker. Yang kelima, magister atau strata 2 yang dirancang selesai dalam 2 tahun dengan gelar magister sains. Dan yang terakhir yaitu program doktoral yang dirancang selesai dalam 3 tahun dengan gelar doktor. Nah, itulah pembahasan singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua yang menonton. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.